Halo, nama saya Untung Unsong, orang Korea yang trading saham Indonesia. Jadi, mohon pengertiannya jika bahasa saya belum fasih. Melalui channel ini disampaikan apa yang saya pelajari dan temukan pada saat trading. Oke, di video terakhir ini banyak masukan-masukan dari teman-temannya ya. Terima kasih banyak. Nah, hari kemarin saya Zoom sama tim IT bersama Head of Equity MK Pusat, Ekuator Sekuritas. Nah, request dari kalian semua ini saya sudah ajukan ke mereka. Lalu sebentar lagi saya tunjukin status proses upgrade mereka, khususnya di fast order yang akan dirilis bulan April, yaitu bulan depan. Oke, nah hasil Zoom sama mereka izin saya share sedikit. Nah, yang paling mantap semangat itu Kak Miracle ini subscriber. Saran udah rapi. Ini pertama fast order max buy itu sudah diajukan, terus sebagian sudah diterapkan sama MK. Tapi split order belum. Yang lainnya fast order portfolio trade down, yang HK hijau, haki merah. Nah, itu sudah disampaikan, jadi sedang dikembangkan. Nah, terus responsif klik ordernya ini sama dengan usulan dari Pak Randy juga. Ketika diklik di fast order, responnya agak lambat. Nah, itu saya sudah sampaikan. Mereka jadi sudah nampung, akan dites lagi untuk response time-nya. Nah, kemudian running trade, settingannya, price, volume, change, dan buy and offer. Nah, HK, nah itu sudah disampaikan. Ini dari kemarin sudah sampaikan, tapi yang hanya muncul itu yang HK-nya aja. Nah, itu mereka belum jawab, tapi udah menampung idenya. Kemudian portfolio, gain-nya, real time, nah itu sudah, nanti bisa dilihat. Kemudian chart connect dengan trading view. Nah, ini kan kalau mobile kan sudah. Nah, kalau PC version sedang dikembangkan. Pokoknya 1, 2, 3, 4 itu sebagian besar sudah dikerjakan. Oke. Nah, terus ada yang nanya di grafiknya bisa juga dimunculkan net buy sell foreign. Nah, MK kan mau sambungin trading view di ULT. Nah, saya coba cari indikator foreign net buy atau net sell di trading view tadi, tapi belum menemukan. Kalau ada yang tahu caranya, tolong dikasih komennya ya. Tapi ya, MK bilang mereka pertimbangkan dulu apakah bisa diterapkan itu di chart saat ini. Kemudian frekuensi orderan antrian bid offer itu orang lain itu juga bisa ditampilkan pada fast order. Nah, itu kalau sekarang di order book kan bisa. Kalau klik kanan di harga yang kita mau lihat, misalkan 2290, nah siapa yang antri, berapa lot, nah kita kan bisa lihat. Sampai kita bisa lihat siapa yang pernah pasang di offer, tapi cancel dengan lot besar, nah itu juga bisa dilihat. Berarti pernah ada orang yang mau jual lot besar, tapi dia cancel, berarti lot besar tersembunyi di belakang harga ini. Nah, itu sudah diajukan. Terus kemudian yang linking stock code, sekarang Ctrl K. Nah, sekarang misalnya sekarang kan gini, Ctrl K, misalnya di sini BBCA. Nah, dua-duanya kan berubah kan, berarti kodenya kan linking. Nah, tapi fast order, misalnya Ctrl K, sekarang misalnya BBNI. Order book sama stock trade, dia berubah sesuai dengan perintah saya, tapi fast order tetap dia nggak berubah. Nah, jadi ini usulan bagus, jadi saya ajukan juga. Jadi tolong disambungkan dengan fast order juga. Oke, selanjutnya soal average. Bila kita tentukan terus menginap, kenapa average-nya tertera selalu pembelian pertama ya? Nah, ini sudah ditanyakan kepada MK, terus mereka jawab, nah sedang diperbaiki di back office. Kata MK mereka ya dapat banyak komplain juga terhadap hal ini. Jadi sedang ditangani. Nah, kemudian yang menu di send down. Nah, ini yang belum bisa dalam waktu dekat. Karena send down menu itu, menurut tim IT itu sangat rumit. Harus rombak codingan mereka semuanya. Jadi makan waktu sangat lama. Nah, jadi sekarang mau atau nggak mau, ya untuk sementara seperti ini. Ya cara akalinnya ya kita kecilin aplikasi sendirinya. Sesuai ukuran kita mau. Jadi sebelah kiri kita kerja hal yang lain. Sambil lihat menu-menu tertentu yang kita hanya fokuskan. Oke, kemudian speed ordernya bisa digunakan di HP. Speed order maksudnya fast order. Nah, itu mereka belum bisa kasih timeline jadwalnya karena sekarang diutamakan desktop dulu. Nah, sekarang bursa dan tim-tim IT sekuritas mereka sangat sibuk katanya. Karena sekarang
mau ini kan, satu lot jadi 10 lembar. Kebijakan baru bursa. Jadi itu menimbulkan frekuensi transaksinya akan bisa meledak beberapa kali lipat. Maka bursa dan tim-tim IT sekuritas itu kejar persiapannya. Nah, terakhir, code di fast folder bisa di-save history nggak? Nah, ini usulan bagus. Oke, sekarang kan misalnya tadi saya ketik BBNI kan, harusnya di sini ada history BBNI supaya lebih gampang cari. Nah, tapi kan sekarang nggak ada, cuma urutan alfabet aja. Jadi saya ajukan juga, ini semua fitur-fitur bisa ada history kode sahamnya. Itu usulan bagus, terima kasih Kak Jimmy. Oke, mari kita lihat bocorannya kemarin. Nah, saya izin screenshot. Nah, ini fast order baru. Nah, akan dirilis bulan depan, yaitu bulan April. Memang banyak request, tapi satu demi satu. Ini fast order dulu. Nah, kita bisa lihat kan, pertama, max cash. Jadi sesuai dengan saldo kita. Kalau max sell, itu kan net balance-nya kan sudah ada. Jadi tinggal double klik. Itu muncul di sini. Lalu net balance juga akan dipertajam. Kalau kita ada jemuran di over, itu tidak dihitungkan. Kemudian kalau ada lot yang barusan down, itu akan dihitung di net balance. Jadi akan disempurnakan. Nah, kemudian ini nih, gain and loss real time. Bedanya dengan YP adalah hanya satu saham aja muncul yang kita sekarang tradingkan. Jadi misal di porto kita ada 3 saham. Kalau YP kan muncul semua. Tapi kalau MK hanya muncul satu saja, biar nggak bingung dan bisa fokus. Lalu warna gain and loss saya sudah usulkan, kalau cuan hijau, kalau rugi merah. Kalau gain and loss harian, mereka mengembangkan juga. Cuman sepertinya bulan depan belum bisa dirilis. Nah, kemudian history down-nya. Nah, itu akan diwarnain juga kalau HK hijau, HQ merah. Oke, kemudian ada subscriber yang minta. Sekarang kan misalnya mau omen, satu lot misalnya pasang. Nah, ini kan harus tekan A dulu, terus geser ke sini. Nah, baru omen kan. Tapi memang cara YP lebih gampang. Tapi MK bilang mereka tetap mau seperti sekarang ini karena lebih aman. Mereka pernah pertimbangkan cara YP, testing, tapi itu menyinggung masalah keamanan. Bisa salah harga. Jadi ya kita maklum aja, tapi kalau sudah kita jadi terbiasa, saya rasa ini juga nggak ada masalah sih. Nah, kemudian satu lagi. Nah, kita tidak bisa besarin fast order ini kan, sesuai dengan ukuran monitor. Di sini kan kosong. Tapi nantinya, kalau kita besarin fast ordernya, nah, akan muncul 20 papan. Jadi di sini bisa diisi dengan papan harga. Kemudian centangan ini, sekarang kan defaultnya tetap dicentang, walaupun saya hilangkan. Sekarang saya hilangin confirmation. Nah, misalnya saya tutup ULT atau tutup aja fast order, lalu saya nyala lagi. Walaupun tadi sudah saya hilangkan, ini kan balik lagi dicentang. Jadi kadang saya lupa, langsung mau HK, misalkan, nah ini masih ada notifikasi confirmation. Jadi pop-up ini ya pada saat kita misalnya mau HK atau HQ itu kan bahaya. Jadi besok bulan depan, ini defaultnya kalau kita hilangkan centang, lalu nyala lagi, mereka akan ikut settingan saya terakhir. Jadi udah nggak ada centangan. Nah, ini mungkin info tambahan, mungkin ada yang tahu udah pakai. Nah, misalnya bisa customize, running trade. Saya mau Ctrl Alt. Nah, apply. Nah, oke, Ctrl Alt. Nah, dia muncul. Atau saya kadang-kadang mau lihat stok foreign flow-nya, misalnya di sini, tapi satu key. F9 misalnya, apply change, satu key F9, nah muncul. Jadi, oke, sekian bocoran upgrade MK. Kalau ada tanggapan, pertanyaan, request, silakan beri komen. Selanjutnya, izin saya share hasil trade saya kemarin. Style trading ini tolong diberi tanggapannya. Menurut kalian bagaimana probabilitas menangnya? Mohon masukannya karena banyak traders itu entry ketika saham-saham lagi rame. Emang ya benar, banyak yang memburu jual lebar. Tapi risikonya juga besar. Jadi saya pilih trading style yang sepi beli, rame jual. Nah, emang benar juga. Banyak yang memburu jual lebar. Kalau dia benar-benar momentumnya dapat, terus ngegas terus. Tapi kita nggak tahu ini ngegas atau tidak. Jadi misalnya kita masuk ketika ada hype dengan volume besar. Nah, banyak terjadi seperti breakout falls.
Jadi nunggu lama atau CL. Jadi saya pilih trading style ketika sepi beli, ketika rame jual. Nah, tanggal 24 jam 9 pagi, nah trading saya mulai dengan sisa jualan ABA. Oke, ini 3 menitan chart. Saya beli ABA tanggal 23 karena ya lihat aja dia pernah tarik halus, lalu dia tahan terus di support. Jadi saya beli di harga 302. Karena saya udah lihat 300 itu supportnya lumayan oke. Karena 300 nggak dijebol. Nah, lalu jual sebagian ketika dia mulai rame. Sisanya saya inap karena dia nggak turun lagi. Jadi tanggal 24 pagi saya mulai dengan jualan 1/4 karena dia nggak gap up. Masih harga di situ aja, jadi saya mulai cicil jual. Nah, udah 1/4-nya tadi sudah terjual, terus 1/4 lagi, jadi 1/2-nya, setengahnya sudah terjual. Nah, sisanya saya lihat bid overnya, tapi over yang lumayan tebal itu nggak dimakan. Nah, jadi saya siap-siap buang haki. Nah, 306 kan sudah jadi over. Oke, nah apakah saya haki aja? Nah, 306, oke, saya pasang. Nah, terjual. Nah, kemudian saya menemukan Sumarecon. Jadi kalau supportnya nggak dijebol, saya tahan menunggu ronde volatilitas kedua. Oke, ini karena dia belum naik banyak tadi volatilitas ronde pertama. Jadi asumsi saya dia masih ada potensi ronde kedua karena saham-saham properti pagi-pagi ini udah ancang-ancangan mau mulai gerak. Nah, jadi tadi pagi ini saya untuk average out saya pasang separuhnya di 770 tapi nggak dapat barang, dia udah mulai naik. Nah, jadi udah kalau saya sekarang beli lagi, nah itu average saya terlalu naik, jadi udah mulai mikir jualan. Nah, ini sebenarnya tadi saya nunggunya lama, tapi ini udah speednya 3 kali speed untuk playnya. Nah, oke, sebagian saya udah jual sepertiganya. Terus saya cek over ini ada yang apa namanya, nah itu over yang pernah pasang tapi di cancel yang lot besarnya. Nah, terus ya oke, sepertiga sudah terjual. Saya jual di 785. Nah, ini lihat karena ini ada over palsu enggak, atau ada yang pernah pasang besar puluhan ribu lot tapi pernah cancel. Itu kan berarti ada orang tersembunyi di belakang ini mau jual. Tadi ada niat jual misalnya. Nah, oke, jadi ini 790, 795 nggak dimakan, jadi oke, sisanya saya pasang di 785, tapi dia satu tick turun lagi, jadi saya cancel, withdraw, terus sisa 148 lot itu oke, saya tunggu apakah ini koreksi sebentar terus akan shooting lagi atau enggak. Nah, ya sudah, saya amankan dulu yang 770 tadi apa. Jadi kalau kalian bagaimana? Ada kriteria bagus enggak untuk tahan area kocokan ini sebelum dia shooting? Jadi tolong di-share pengalamannya agar kita sama-sama belajar dong. Oke, itu saja sekian dari saya. Kalau belum punya akun MK, silakan pakai kode referral saya. Fee-nya berapa ada di deskripsi di bawah. Oke, kalau konten ini bermanfaat, tolong di-share dan like, subscribe-nya. Terima kasih, sampai jumpa.